resikonya apa gitu kan, dan seterusnya. Sehingga kadang-kadang yang berisiko tinggi dalam konteks audit gitu kan, itu tidak tercapture di situ. Itu salah satu kelemahan di PMK. Beda dengan Bapak Ibu di publik. Kami itu harus menjaga profit, going concern, utamanya going concern, lalu Pak saya tadi sampaikan planet, people, sama profit clear tuh Pak. Itu yang Bapak jagain. Kalau kami kadang-kadang, Bapak kan pernah di government juga, ya bagaimana anggaran habis, bagaimana kegiatan ini tercapai. Sehingga resiko-resiko bahkan pengadaan yang tadi e-katalog dan seterusnya, atau yang pengecualian karena kegawat daruratan itu tidak tercapture, kan seperti itu. Nah, idealnya, karena saya juga kerja di tempat sebelah gitu, Bu Wi, itu biasanya dari lini kedua itulah menjadi basis awal untuk bagi manajemen menentukan fokus objek audit. Kita biasa sebut strategic issue dan fokus audit tahun depan. Kemudian kita juga minta statement dari BOC. Apa sih objeknya? Nah, kemudian dari SPI, atas data audit sebelumnya, atas finding ya atau rekomendasi yang belum diselesaikan. 3 itu semua kita bobot, Pak. Baru ketemu nanti menjadi objek PKPT. Nah, dalam konteks Kementerian Keuangan, nanti izin minta satu objek. Mana yang menjadi objeknya kami? Bahasa gampangnya gitulah. Biar tidak tumpang tindih, karena auditi juga bisa petik, Pak, bisa demam. Ngaudit yang sama, ada BPKP, ada Ijen, ada SPI, ada KAP kan gitu. Kadang-kadang kita perlu 4 tempat untuk mereka bersamaan misalnya dalam audit yang sama. Nah, agar tidak petik, sekarang sudah ada protokolnya bagaimana tadi yang saya sampaikan. Jalur komunikasi anak ke induk, anak ke cucu gitu ya kalau dalam sebuah holding. Nah, itu di Kemenku sudah mencoba karena BLU itu adalah cucunya. Kalau saya anaknya Bu Dewi ini, Dirjen Perbendaharaan. Nah, itu ada protokol seperti itu. Nah, apakah ada kelemahan dari produk di lini kedua? Yes, sangat. Nah, makanya itu kita mencoba melakukan adjustment. Risk controlmatic yang ada di BPDP itu tidak dalam konteks pemantauan untuk manajemen risiko yang dilakukan oleh lini kedua. Beda ininya, Pak. Itu lebih kepada tool di kami sementara sebagai basis tadi penambahan informasi untuk penyusunan fokus audit. Nah, kayak gitu Bapak Ibu itu ya. Jadi memang harusnya ada tuh Mbak Wi, perdirut yang mengatur bagaimana seperti ini. Tapi sekali lagi kita kan berjalan nih, baru 20 tahun, kita sedang mencoba agar 3 sumber itu bisa menjadi dasar untuk PKPT. Kemudian RSPAD terkait pengadaan, Bu. Sebenarnya kalau kita baca pengecualian dalam konteks pengadaan, kedaruratan dan kegawatan ya, saya mohon maaf kalau terbalik. Yang saya tahu terkait sesuatu yang gawat adalah sesuatu yang bila tidak kita treatment mati. Darurat berarti sesuatu yang kita tidak treatment akan berakibat fatal. Misalnya saya patah kaki, tidak ditolong, ya bisa habis darah dan seterusnya. Tapi harus tindakan langsung. Klausul ini sebenarnya bisa menjadi dasar untuk membuat perka RSPAD pengecualian. Sangat bisa itu. Berapapun nilainya selama definisi kedaruratan kegawatan atau objek yang akan diatur masuk ke definisi itu. Menurut saya monggo aja, dan itu pasti aman-aman saja sih selama kitanya masih ini ya, masih bisa diskusi dengan eksternal, dengan pihak mana bahwa itu betul darurat gawat. Saya yakin di dunia kedokteran definisi ini udah clear. Artinya kalau nggak ditangani akan mati, kalau nggak ditangani akan mengakibatkan fatal dan seterusnya, bisa jadi tidak kematian. Itu per definisi udah sangat bisa menjadi perka pengecualian. Nah, saya kalau tadi ditanya pengalaman, kami pernah dalam 3 hari dapat mandat bagaimana men-take over satu korporasi di yang lama nih Mbak Wi, tidak sebagai asli, sebagai pengalaman kan. Lalu kita bagaimana mengatur harga konsultannya, misalnya 5M, terus success fee-nya 5M. Nah, kita pakai beauty contest, karena kan itu perintah, kalau enggak divaluasi kita 3 hari ke depan, korporasi itu menjadi tidak bisa kita terima. Itu kedaruratan dalam konteks BLU tidak rumah sakit gitu. Jadi menurut saya, dan itu tidak pernah jadi isu. Nah, artinya selama definisi itu terpenuhi, insya Allah perdirut perka RSPAD akan aman-aman saja. Tinggal tahapannya, gitu ya. Artinya ada proses standar lah, GRC-nya itu terjaga. Tinggal direkonstruksi aja, atau dikonstruksi aja GRC-nya seperti apa, sehingga itu benar-benar memilih yang tepat. Baik dari segi harga, tadi dari segi keterjangkauan, bahwa call dalam 5 menit barang itu sampai ke RSPAD dan seterusnya. Aspek-aspek itulah Mbak Wi menurut saya yang harus di ini. Itu aja mungkin Bapak Ibu dari RSPAD ya. Salam sehat.
Yang kajian Mas Hari, kalau bikin kajian siapa? Yang di kalau nggak salah di Ah, teman-teman BPDP kan udah buat ya. ya, itu internal pun bisa jadi pakai data empiris kan Bu. Misalnya Ya, penyakit apa yang menyebabkan kegawatan atau kedaruratan. Saya pikir internal bisa karena setahu saya di Perka itu tidak membatasi harus siapa. Yang penting harus ada kajiannya. ya betul. Artinya sekali lagi Bapak Ibu kalau kita boleh GR kita lebih tahu terhadap entitas kita gitu mana data empirisnya gitu ya. Walaupun bisa jadi untuk approval untuk merasa kita aman dan bisa menjadi komunikasi backward bisa kita menunjuk pihak lain gitu atau konsultan itu Mbak Wi. Baik, terima kasih Mas Hari Kunchoro, Pak Abdurrahman. Mohon izin Pak Abdurrahman kepental nih Bapak Ibu, tapi akan join lagi karena Pak Abdurrahman sedang posisinya sedang di Malaysia, sedang kuliah saat ini menyelesaikan PhD beliau. Bapak Ibu, karena waktu juga sudah habis ya. Eh, ini masih ada yang raise hand, apakah masih diterima nih Mas Harkun? Satu lagi Monggo kan? lah. Satu kali lagi Kan ya, silakan. sahibul baitnya Mbak Dwi, saya sih panggilan aja. Boleh. Satu Pak Arief, silakan Pak Arief. Baik Bu, terima kasih. Mohon maaf saya off cam, sinyalnya kurang bagus. Nggak apa-apa Pak Arief, silakan. Terima kasih Pak narasumber. Pak Arief Sedikit dari aja pertanyaan. BBSPGL itu apa? Kasih tahu dulu sama Pak narasumber. BBSPGL itu Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan Bu. Ya, Ada siap. di bawah Badan Geologi Kementerian SDM. Monggo. Ya, jadi di Badan Geologi itu kami salah satunya yang BLU Bu. Yang lain pusat semuanya. Jadi pertanyaan simpel Pak, mungkin lebih kepada kondisi internal kami yang memang kesepamahamannya itu belum sama. Jadi karena kami BL-nya juga masih ya bisa dibilang banci lah pula BLU enggak, RM masih jalan gitu. Jadi yang kami tanyakan Bu, apakah status kami di SPI, kebetulan kami kepala SPI-nya Bu untuk yang sekarang Bu. Nah maksud saya apakah kewenangan SPI itu hanya dalam sektor pekerjaan BLU saja, tidak ada kewenangan atau kewajiban untuk memantau juga atau mengevaluasi juga kegiatan yang bersumber dari RM. Karena ketika kami beberapa kali rapat dengan teman-teman, ya Pak Arief jangan ke sini, ke situ aja. Nah, kita khawatir kami salah, dan mohon ini Bu, pencerahannya lah dari Ibu dan para narasumber yang lain. Mungkin itu saja Bu, yang tadi saya nanti mungkin mengkorek lagi Pak, yang sisi pengadaan, karena hasil audit kemarin juga dari KAP itu saya direkomendasikan untuk merubah perka yang memang nilainya beda dengan ketentuan pengadaan pada umumnya. Begitu aja Pak Ibu, terima kasih. Terima kasih Pak Arief. Baik, terima kasih. Mungkin Mas Harkun ya bisa bantu jawab kalau yang tadi. Kalau menurut saya sih RM juga perlu dibantu nih Mas Harkun karena kan bisnis prosesnya BLU menyeluruh RM maupun PNBP. Dari Mas Harkun gimana Mas? Ya, makasih Mbak Wi. Memang ada treatment yang berbeda di Kementerian SDM. Hasil obrolan di warung kopi bahwa BLU itu ya diauditnya oleh SPI doang atau oleh Jen doang, itu Mas Arief ya. Nah, kalau saya berpendapat, ini baru pendapat saya nih Bu, bahwa pendapat saya adalah kita bertanggung jawab atas seluruh uangnya BLU kita. Apakah dari BPA murni, dari PNBP-nya kita, atau dari sumber lain lah, saya nggak tahu, itu ada tanggung jawab kita untuk menjaga tata kelolanya. Jadi gitu Mas Ari. Nah, terkait tadi praktek yang seperti tadi. Ya Mas? Nah, jadi kami berpendapat seperti itu Pak. Saya berpendapat bahwa Pak Arief sebagai kepala SPI bertanggung jawab untuk menjaga kantornya Bapak dalam semua uang yang Bapak kelola. Kemudian terkait rekomendasi KAP tadi, ketika saya dapat kewenangan sebagai BLU, saya menerjemahkannya bahwa kewenangannya mutlak untuk merubah nilai, untuk mengatur pengadaan kita, baik nilai dalam konteks penunjukan langsung maupun lini waktunya untuk setiap tahap. Artinya tahapnya tidak dikurangi. Kalau ada 10 tahap di Perpres, ya kita 10 tahap. Kecuali kita bisa jelaskan berkurangnya waktu atau berkurangnya satu tahap dari sekian tahap yang diatur di sana. Nah ini Bu Dwi memang agak susah kalau kita diskusi dengan misalnya KAP-KAP yang baru gitu bahwa oh ini nggak boleh, ini boleh, batasan bolehnya itu tidak terdeklarasi dengan jelas. Kalau kami selalu bilang
Saya dikasih otoritas oleh Bu Dewi, oleh Pkablu, maka saya ambil semua tuh otoritasnya. Tapi kami menjaga JRC-nya. Gitu. Mungkin itu Mas Arief, mungkin kita perlu diskusi dengan KP-nya gitu, bahwa bagaimana penerjemahan dari Perpres yang tahun 21 itu gitu ya. Ya, Sama terima kasih Perpres Pak Hari. Monggo. Masih mute, Bu. Pak Arkun, Pak Abdurrahman, tadi Pak Abdurrahman sempat kepental. Terima kasih telah kembali Pak Arkun, Pak Arif, terima kasih sekali nih, banyak sekali insight dan penjelasan tadi seperti Mas Arkun ya. Untuk pengadaan itu kita perlu kayaknya diskusi sendiri khusus karena banyak sekali pertanyaan di Slido maupun di meeting room maupun kita tadi sudah mendiskusikan. Karena BLU diberikan di dalam Perpres sendiri sudah diberikan kewenangan ya Mas Arkun ya untuk melakukan fleksibilitas, tapi ya kita dari hasil evaluasi kami juga masih sedikit sekali, bahkan juga tadi dari sisi eksternal juga bahkan memiliki pemahaman yang berbeda gitu. Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih Pak Abdurrahman, Pak Hari Kunchoro, dan kita semua beri applause dong Bapak Ibu buat para narasumber kita yang hebat-hebat ini. Beri applause virtual boleh juga loh. Terima kasih banyak ya atas waktunya. Teman-teman juga semua beri applause juga buat teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Pak menyampaikan nih Pak Abdurrahman dan Pak Hari, kita yang hadir mencapai 700 bahkan ada mungkin yang join. Bapak Ibu yang sudah hadir untuk mengisi daftar hadir ya, karena kami menyediakan sertifikat, dan juga untuk Bapak Ibu yang terkendala terkait daftar hadir silakan hubungi panitia dan juga mungkin pembina keuangan yang Bapak Ibu kenal gitu, segera untuk kita sampaikan sertifikasinya. Terima kasih dan luar biasa diskusi kita pada pagi hari ini ya, sudah hampir 3 jam, apalagi Bapak Ibu yang mungkin di Pak Abdurrahman yang di Malaysia sudah masuki makan siang udah lewat, Bapak Ibu yang di timur, di tengah juga mungkin juga sudah cukup panjang ya makan siangnya, jadi semoga bisa sambil nyemil, sambil makan nggak apa-apa untuk mendengarkan FGD kita atau seminar kita pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih. Tentu saja pertama yang menjadi perhatian kita adalah SPI itu adalah bagian dari tubuh kita sendiri gitu ya, sebagai BLU, sebagai kementerian lembaga. Jadi bukan orang yang tadi kalau bisa policeman atau watchdog atau sebagainya, bukan, tapi itu adalah bagian dari kita sendiri. Jadi kita sama-sama bisa menjaga ya, sama-sama bisa berkolaborasi untuk mencapai tujuan BLU gitu. Dan kita harus percaya, harus ada trust kepada kita maupun auditi juga harus bisa mensupport. Baik Bapak Ibu, karena sudah waktu 11.45 di jam saya waktu Indonesia bagian Barat, kiranya kita bisa selesaikan webinar kita hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu semangat untuk mencari ilmu, mencari pengetahuan, berdiskusi, dan terus-menerus untuk meningkatkan kapasitas kita. Di dalam peraturan Menteri Keuangan sebenarnya kita jelaskan bahwa pemimpin BLU mempunyai kewajiban nih, responsibility untuk meningkatkan kinerjanya, meningkatkan kapasitasnya SPI. Jadi marilah kita berkolaborasi. Dari Direktorat PPK BLU tentu saja kita akan menindaklanjuti beberapa hal yang menjadi concern dari teman-teman SPI, teman-teman kementerian, Dewas maupun BLU untuk terus meningkatkan kapasitas, tidak hanya SPI ya tentu saja, tapi dari sisi BLU juga. Lalu juga KAP jadi concern kita juga karena ternyata pemahamannya juga sangat berbeda. Dan juga dari sisi tadi perangkap jabatan juga concernnya Pak Abdurrahman, jangan sampai itu ketika kita mempunyai tugas sebagai dosen atau dokter ataupun javum yang lainnya itu akan mempengaruhi penilaian kita atau mempengaruhi audit kita ya Bapak Ibu. Itu harus diperhatikan karena independensi sangat penting. Dan tadi PR ini banget nih yang saya selalu ingat dari Pak Abdurrahman, kita adalah manusia human, yang berhadapan dengan kita adalah human, jadi perlakukanlah sebagai manusia gitu ya, meningkatkan kapasitas, polite, respect, dan sebagainya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, tepuk tangan buat kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan, Pak Abdurrahman, Pak Harkun, dan teman-teman semua serta panitia. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.
wabarakatuh. Mari. Makasih Bapak Ibu, Pak Teman-teman Rahman, semua. Mas Dwi, Mbak Dwi. Terima kasih Bapak Ibu. Makasih, Sukses selalu buat makasih. kita semua. Mohon Makasih. doa Ya. juga buat teman-teman di Sumatera ya yang sedang ada musibah. Terima kasih Ya. semua Pak Harkun. Pak Abdurrahman makasih ya. Mas Harkun makasih ya. Yo, Ya. makasih. Baik, izin live ya Makasih, Bu Dwi. Mbak Mari. Ye, Makasih makasih sehat semua Pak Bapak Rahman. Ibu. Makasih Sama-sama, Bapak Ibu. Pak Pak. Izin Abdurrahman. live. Kasih semuanya Bapak Ibu Dewas, Bapak Ibu Assalamualaikum. SPI, Bapak Ibu Kementerian Lembaga dan Bapak Ibu Makasih ya, Bu Mindelu. Dwi. Terima kasih Pamit ya. semuanya. Mangga, jangan lupa absen ya Bapak Ibu dan Oke, terima untuk mendapatkan kasih. Salam sertifikasinya. Terima sehat. kasih. Sehat selalu. Silakan Mbak Alfia tutup. Sudah banyak yang Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya pada seminar pada pagi hari ini. Kami harap semoga apa yang Bapak Ibu dapatkan pada seminar pagi ini bisa dapat untuk menguatkan peran SPI dalam pengawasan intern BLU. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami izin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Mbak wabarakatuh. Alfia dan tim panitia, makasih Terima kasih semuanya. Ibu, terima kasih Izin Ibu live semuanya Bapak Ibu, sehat Izin selalu. live semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih. Aku absennya nanti ditaruh absen.